Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari makalah dan diskusi kami yang berjudul Sejarah Filsafat pada Zaman Yunani Kuno untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Umum dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ivan Ahmad Gufron, MPhil. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Saya Muhammad Afaz, selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan juga ada 4 teman saya. Yang pertama yaitu Basiska Nurpitasari sebagai pemateri yang pertama. Yang kedua yaitu Mbak Quratul Ain sebagai pemateri yang kedua. Yang ketiga Mbak Devi Triyanti sebagai pemateri yang ketiga. Dan yang terakhir Mbak Siti Khairiyah sebagai pemateri yang keempat. Baik teman-teman, pasti penasaran bagaimana sih sejarahnya filsafat pada zaman Yunani kuno, dan faktor-faktor apa saja yang muncul akan filsafat pada zaman Yunani kuno itu, dan tokoh-tokoh siapa sajakah yang pencetus filsafat pada zaman Yunani kuno. Pasti teman-teman penasaran. Kalau teman-teman penasaran, tonton sampai selesai ya. Dan saya berikan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Materi yang pertama yaitu pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat dari kata Yunani filosofia yang berasal dari kata kerja philosophein yang artinya mencintai kebijaksanaan. Kata filsafat juga berasal dari kata Yunani filosofis yang berasal dari kata kerja philein yang artinya mencintai atau phileia yang berarti cinta, dan sophia yang berarti kearifan. Dari kata tersebut lahirlah kata Inggris philosophy yang artinya cinta kearifan. Faktor terciptanya filsafat Yunani. Bangsa Yunani yang kaya akan mitos, karya sastra Yunani yang dapat dianggap sebagai pendorong kelahiran filsafat Yunani. Pengaruh ilmu-ilmu pengetahuan yang berasal dari Babilonia, Mesir di lembah Sungai Nil. Tokoh-tokoh filsafat Yunani. Thales 625 sampai 545 sebelum Masehi. Anaxagoras 499 sampai 20 sebelum Masehi. Demokritos 460 sampai 370 sebelum Masehi. Pythagoras 572 sampai 497 sebelum Masehi. Hanes 570 sebelum Masehi, Heraklitos 535 sampai 475 sebelum Masehi, Parmenides 540 sampai 475 sebelum Masehi, Empedocles 460 sampai 435 sebelum Masehi, Anaximandros 640 sampai 546 sebelum Masehi. Tokoh-tokoh filsafat di dunia Islam. Al-Hindi 801 sampai 865 Masehi,
Al-Farabi 870 sampai 950 Masehi, Ibnu Sina 980 sampai 1037 Masehi, Al-Ghazali 1056 sampai 1111 Masehi, Ibnu Rushd 1126 sampai 1198 Masehi. Di dunia Kristen ada Peter Abelardus 1079 sampai 1180 Masehi, Albertus Magnus 1203 sampai 1280 Masehi, dan yang terakhir Thomas Aquinas 1225 sampai 1274 Masehi. Ya, sekarang kita masuk ke perkembangan filsafat. Perkembangan filsafat terbagi dari beberapa masa. Yang pertama, masa Yunani kuno. Pada tahap awal kelahirannya, filsafat menampakkan diri sebagai suatu bentuk mitologi serta dongeng-dongeng yang dipercayai oleh bangsa Yunani. Baru sesudah Thales tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi mengemukakan pernyataan aneh pada waktu itu. Filsafat berubah menjadi suatu bentuk pemikiran rasional atau logis. Pada perkembangan selanjutnya, di samping pemikiran tentang alam, para ahli fikir Yunani pun banyak yang berupaya memikirkan tentang hidup kita, yaitu manusia di dunia. Dari titik tolak ini lahirlah filsafat moral atau filsafat sosial, yang pada tahapan berikutnya mendorong lahirnya ilmu-ilmu sosial. Di antara filsuf terkenal yang banyak mencurahkan perhatiannya pada kehidupan manusia adalah Socrates. Pada tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi, dia sangat menentang ajaran kaum sofis. Selanjutnya, abad pertengahan. Semenjak meninggalnya Aristoteles, filsafat terus berkembang dan mendapat kedudukan yang paling penting dalam kehidupan pemikiran manusia. Meskipun dengan corak dan titik tekan yang berbeda, periode sejak meninggalnya Aristoteles atau sesudah meninggalnya Alexander Agung 323 sebelum Masehi sampai menjelang lahirnya agama Kristen oleh Droysen Ahmad Tafsir 1992 disebut periode Helenistik. Helenistik adalah istilah yang menunjukkan kebudayaan gabungan antara budaya Yunani dan Asia Kecil, Syria, Mesopotamia, dan Mesir kuno. Masa modern. Para filsuf zaman modern menegaskan bahwa pengetahuan tidak berasal dari kitab suci atau ajaran agama, tidak juga dari para penguasa, tetapi dari diri manusia itu sendiri. Namun tentang aspek mana yang berperan ada beda pendapat. Aliran rasionalisme beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah rasio, yaitu kebenaran pasti berasal dari rasio atau akal. Aliran empirisme sebaliknya, meyakini pengalamanlah sumber pengetahuan itu, baik yang batin maupun yang indrawi. Lalu muncul aliran kritisme yang mencoba memadukan kedua pendapat itu. Filsafat masa kini merupakan aneka bentuk reaksi langsung atau tak langsung atas pemikiran George Wilhelm Friedrich Hegel 1770 sampai 1831. Hegel ingin menerangkan alam semesta dan gerak-geriknya berdasarkan suatu prinsip. Menurut Hegel, semua yang ada dan semua kejadian merupakan pelaksanaan yang sedang berjalan dari yang mutlak dan bersifat rohani. Sesudah Socrates meninggal, filsafat Yunani terus berkembang dengan tokohnya Plato 427 sampai 347 sebelum Masehi. Salah seorang murid Socrates di antara pemikiran Plato yang penting adalah berkaitan dengan pembagian realitas ke dalam dua bagian, yaitu realitas
dunia yang hanya terbuka bagi rasio dan dunia yang terbuka bagi panca indera. Dunia pertama terdiri dari ide-ide, dan dunia kedua adalah dunia jasmani panca indera. Dunia ide sifatnya sempurna dan tetap, sedangkan dunia jasmani selalu berubah. Dalam sejarah filsafat Yunani, terdapat seorang filsuf yang sangat legendaris, yaitu Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi. Seorang yang pernah belajar di Akademia Plato di Athena. Setelah Plato meninggal, Aristoteles menjadi guru pribadinya Alexander Agung selama 2 tahun. Baik, penjelasan demi penjelasan telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa filsafat pada zaman Yunani kuno itu muncul karena beberapa faktor, di antaranya itu bangsa Yunani sangat mempercayai akan mitos-mitos, akan dewa-dewa seperti dewa matahari, dewa yang lainnya. Oleh karenanya, ada salah satu filsuf yang pertama kali mempertanyakan akan kerasionalan mitos-mitos tersebut atau kelogikan mitos-mitos tersebut, yaitu Socrates. Sampai Socrates mempertanyakan bumi ini dibuat dari apa, sampai banyak memikirkan sehingga bangsa Yunani menganggap bahwa Socrates ini telah sesat. Oleh karenanya dibunuhlah Socrates, dan cerita Socrates ini ditulis oleh muridnya yaitu Plato, dan Plato memiliki murid yaitu Aristoteles. Terus berkembanglah ilmu pengetahuan pada saat itu, menyebar bahkan sampai ke istana, ke para petinggi-petinggi kerajaan. Oleh karenanya filsafat atau ilmu pengetahuan pada saat itu sangat pesat masa kemasannya ilmu pengetahuan Eropa dan Yunani. Akan tetapi pada abad pertengahan, filsafat Eropa mengalami masa Dark Age, masa kegelapan, di mana masa tersebut itu masa tidak berkembangnya ilmu pengetahuan. Oleh karenanya muncullah filsafat-filsafat Islam seperti filsafat Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, sampai Ibnu Rashid. Oleh karenanya pada masa Dark Age itulah masa keemasan filsafat Islam, sehingga terus berkembang, dan di masa modern tersebut semua orang memiliki kebebasan berpikir tanpa agama, kebebasan berpikir tanpa agama. Karenanya terus berkembang sampai mempertanyakan akan ketuhanan, bicara tentang Tuhan, sampai seterusnya sampai sekarang mengalamilah kita merasakan perkembangan ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, biologi, dan yang lainnya juga. Jadi kita simpulkan bahwa munculnya filsafat pada zaman Yunani itu karena faktor, salah satunya itu bangsa Yunani sangat mempercayai mitos-mitos, dewa-dewa. Mungkin sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf, dan ada kesalahan kami juga mohon maaf. Sebelum itu ada kata-kata bijak dari MH Ainun Najib atau Cak Nun. Puncak ilmu pengetahuan atau pengetahuan itu adalah ketidaktahuan.
Saya kutip dari Mbah Cak Nun. Mungkin sekian dari kami. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.